Pertama pesawatnya mengarah dari ujung sebelah kanan Sentosa menuju ke observatory. Wow, tapi ada yang unik ini. Walaupun kalau kita bisa lihat untuk DG Esportnya tetap bakal stay turun di atas Sentosa. Ini Briannya kenapa dia solo squad? Kenapa dia ini? Ya nggak apa-apa, dia kan semangat ya Briannya. Semangat yo. Semangat ya, Yo. It's okay, totally okay, nggak apa-apa. Mungkin Abang Brionnya pengen bikin konten dulu ya kan, solo squad di turnamen FFML untuk season 4 divisi 1 untuk match day awal turunkan. Untuk di pertamanya kalau kita bisa lihat juga ya, masih belum ada pertempuran atau gesekan-gesekan lagi dari antar timnya. Dan ini masih dengan 11 tim yang ada, dimana kalau kita perhatikan juga di area blue zone-nya tadi tidak ada yang mencoba untuk turun di area sana, which is itu adalah plantation yang dimana plantation-nya tuh tidak ada yang minat ternyata ya. Karena kalau kita berbicara tentang plantation juga itu untuk segi lootingan itu sangat minim, walaupun itu areanya blue zone. Sungguh cukup tricky sih harusnya kalau misalkan ada tim yang mencoba untuk turun di area sana, apalagi posisinya cukup open field, dan itu suatu bisa menjadi kerugian juga sih harusnya bagi tim yang mencoba untuk egonya turun tetap di drop zone yang seperti itu. Tapi kita bakal lihat di sisi lain juga ternyata ada teman-teman dari RBR yang dari arah Sipiat mencoba untuk rotasi ke sebelah kanan atas area Riverside, yang dimana sebenarnya area millnya sendiri itu sudah bergeser dari teman-teman SES. Iya, tadi Sesmizu adalah tim yang berhasil menguasai di area millnya itu sendiri ya. Cukup mengejutkan sih kalau bisa gua bilang setelah sisa 10 tim, dan ini dia teman-teman dari Onyx yang berhasil untuk menjadi terpati alias orang ketiga, tapi RBR juga harus dipulangkan di posisi ke-10 Bigan. Yes, menyisakan 9 tim dan juga 33 orang yang mana di arah lain juga ada pertempuran antara Gangga NGU Quadra Kill untuk seorang Abu kali ini menahan pergerakan dari Onyx Olympus dan juga anak-anak dari NXL Liga Game Bimbun. Yoi, dan kali ini posisi dari Onyx benar-benar kejepit di mana dia sudah mendapatkan mereka, tapi kali ini kita bakal melihat satu orang dari Jack berhasil mengenap dan mendapatkan ampun. Masih bertempur, EVOS mengambil arah air, tapi Mister 05-nya tumbang di tangan daripada Onyx Olympus. Ya ampun. Wow, ini dia teman-teman dari Onyx Olympus yang berhasil untuk mendapatkan Buya. Untuk map Kalahari di match kedua kita malam hari ini, langsung saja kita marahkan game kita karena kita sudah akan melihat pesawatnya datang dari arah Mammoth menuju ke arah Confinement, dan sudah ada beberapa tim juga yang akan turun di masing-masing drop point mereka awal ya. Yes, dan ternyata seperti biasanya, seperti di game pertama gak ada yang gangguin EVOS nih. Iya. Betul, dari sisi POV Rimo Arjuna juga di area Oldhampton ya, sempat terlihat di minimap memang pinggir zona itu agak sedikit keluar dari area Oldhampton. Iya. Ini memungkinkan bahwa zonanya memang agak terpental ke arah kanan, berarti di sana blue zone kemungkinan bakal masuk ke dalam zona selanjutnya karena kita belum ngebuka map juga di sini dan kita masih belum melihat map secara keseluruhan. Ya. Dan tentu kalau gua mau tanya ke lu Bigan, ada nggak sih lu prediksi kalau zona seperti ini lu bakal arah kemana? Mungkin kita bakal ngelihat dulu gejala-gejala alam apa yang bakal terjadi, Danger dan juga UAV-nya ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di sini ada MVP kita dari Kang Headshot atau Raja Headshot kita, ya Onyx Tayo dapetin 4 point kill dengan damage-nya 822. Wow, tadi gue juga agak sedikit speechless ya ngelihat tadi pertempuran akhir di zona sekecil itu di area Kota Tua, yang dimana move yang dilakukan oleh Onyx Olympus itu kayak dia bergotong royong untuk gimana caranya keluar dari ruangan itu. Betul, sulit. Rankia tumbang di posisi 9. Bara masih bisa nyampahin tapi malah ke end duluan Bung Evor. Waduh, ini Biofront sudah banyak banget perang dan kita masih berlanjut ke arah First Rider, di mana Rimo sudah terseok-seok juga oleh kawan-kawan dari First Rider dan juga sudah ada tembakan lagi. SC-80 Onyx Tayo yang menggila dan terus mengincar kepala di arah luar zona Bigan. First Rider juga hanya menunjukkan satu orang saja, sepertinya Joker yang masih bisa untuk survive. Rimo bakal menjadi target juga untuk seorang Tayo. Ada Sam 13 Straight juga yang berhasil mendapatkan beberapa killnya. Lagi-lagi Onyx masuk, First Rider-nya juga tumbang di posisi ketiga, dan ini pertempuran besar di akhir-akhir. Akankah Onyx mendapatkan 2 kali buya atau EVOS yang mendapatkan buya? Waduh, 2 tim besar kita tentunya untuk EVOS dan juga Onyx Olympus kembali lagi untuk full tim berhadapan di zona sekecil ini. Tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari EVOS sudah menempatkan satu posisi di arah patahan dan tidak bisa
bisa didapatkan visionnya oleh teman-teman Onyx Olympus, tapi sudah ada lemparan granat juga ke arah dalam dan ternyata justru masih belum terlalu sampai ke titik dari Onyx Olympus berdiri. Yap, ini masih 4 lawan 4 dan Onyx yang bakal bergerak masuk. Sedikit turunan patahan didapatkan oleh tim EVOS dengan masih banyak gol yang dimiliki seperti yang kita lihat di Mr. 05 sendiri masih ada beberapa gol, tapi granat sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Gare. Iya, tapi kita juga dari seorang Sam 13 sudah mulai inisiasi maju ke arah atas ke depan, di mana sudah ada Onyx Tayo juga ditargetkan dengan SPD dihancurkan. Ini dia sang kekuatan dari satu orang SPD yang dilakukan oleh Sam 13, di mana seorang Tayo sudah membuka tembakan juga. Kita lihat juga sudah ada Mr. 05 bertahan di belakang tembok Ropos kecil dan Street sudah terlihat juga. Oh my god, traveling dilakukan oleh Onyx Tayo pun justru memberikan damage signifikan. Oke, Tayonya masih bisa masang gol kembali. Abuja bakal masuk, melihat satu orang bisa ditembak, ditumbang kalau serang Abu satu orangnya. 3 lawan 4 kali ini bakal masuk kembali. 3 menjadi sulit untuk Onyx Olympus, tetapi di sana dari Gare juga berhasil menemukan satu orang. Mr. Close masih ada, gak ada medkit lagi, gak ada gol lagi, dan ternyata lagi-lagi Buya untuk Onyx Olympus. Wow, it's benar-benar ini benar-benar sangat tidak diduga. Purgatory kita di round ketiga. Apakah kita lihat Onyx Olympus bisa mendapatkan boyanya? Tapi kalau kita lihat juga pesawat datang dari arah Mod House menuju ke titik akhir, yaitu area sentral di Bimbun. Yoi, di mana kalau kita bisa lihat juga ini masih dengan drop zone yang sama seperti season kemarin. Ada teman-teman dari EVOS juga yang turun di area atas, yaitu Mod House. Dan kita sudah bakal melihat di jalur sebelah kanan juga ada Mr. 05 yang tadi sudah melakukan pergerakan tembakan yang mengarah ke teman-teman dari teman-teman DG Esport. Aduh, berhati-hati teman-teman dari DG Esport yang lagi mencoba untuk melakukan penggapaian di area Skylights, karena kalau kita melihat juga DG masih tetap selamat dan masih ada satu follow up juga yang dilakukan oleh teman-temannya, dan akhirnya Mr. 05 pun kembali melanjutkan penyisirannya di area luar dari Pulau Mod House. Di atasnya sentral itu mereka mempunyai ataupun memiliki waktu yang cukup lama untuk turun dulu, dan itu bisa secara free teman-teman dari SES bisa nembakin ataupun atakin dari arah bawah. Iya, apalagi kalau kita bisa lihat ya banyak juga ya Bang Efor teman-teman yang menggunakan skill dengan masih meta krononya ya. Betul. Walaupun kemarin sempat aku mention juga ada beberapa mungkin player kita yang sudah beralih menggunakan Wukong, tapi ternyata untuk meta krono sendiri itu masih sangat populer ya untuk dipakai di meta sekarang. Masih terbilang populer untuk di meta sekarang karena mengingat kita masih ada yang namanya pet, yang namanya Rocky. Betul Rocky sekali. itu walaupun sebenarnya Chrono itu ditambah untuk durasi cooldown ya, tapi masih ada Rocky yang melakukan yang namanya pengurangan cooldown. Oke. Dan tentu di sini kita lihat ada MVP kita, abang ganteng dari Onyx Gare yang mendapatkan 6 poin kill dengan damage 1968. Ini salah satu penyumbang damage yang terbesar ya untuk hari ini ya. Untuk malam hari ini tentunya lagi-lagi MVP kita udah dipecahkan oleh dari teman-teman Onyx Olympus, yang dimana juga sebenarnya season kemarin juga Onyx Olympus tapi sudah pindah dari tim yang lama ya. Betul, itu dia. Jadi ini kita lihat untuk hari ini tentu Onyx Olympus sudah dapatin 2 kali Buya dan juga 2 kali MVP dari 2 player Onyx Olympus. Artinya apakah ini akan menjadi sinyal yang baik untuk Onyx Olympus membawa pulang untuk hari ini di poin 20, atau justru memang Onyx Olympus akan dibungkam untuk di match ketiga? Ya apalagi ini sudah bakal langsung coba dimajuin. Ada tembakan juga dari Zexia, bakal langsung memantau. Dan benar kita seorang kapten kita Sam 13. Ini dia Street bakal coba mengcover dari seorang Mr. 05. Jatuh manuver sangat cantik sekali. Kita lihat juga sudah berhasil tidak satu orang lagi. Zexia berdua dan akhirnya pun masih belum kuat untuk menumbangkan seorang Street. Dimajuin lagi, satu lagi 1v1 kita lihat antara Onyx Olympus dan juga EVOS Diva. Tapi ternyata Buyanya dipatahkan oleh EVOS Diva. Yes, baby Ambon. Yes. Kita silakan masuk kembali ke Bermuda dengan arah pesawat yang berbeda. Masih cukup dekat menuju ke area Cape Town. Untuk Onyx Olympus ada Mil juga yang kali ini ditempati oleh SES Alpha X Grand saja. Tidak ada lagi Aura dan EVOS Divine mengarah menuju ke tempat biasanya. Yes, dan ternyata Aura lebih memilih ke arah area Clock Tower ya kalau nggak salah. Biasanya Seperti di Bermuda biasa, ya. Bermuda ya. Dan gue ngelihat juga perubahan yang begitu signifikan diberikan oleh Coach Fire terhadap timnya Aura setelah tadi
terjadi di game pertama di map Bermuda harus tumbang di posisi ke-12. Mereka nggak lagi milih buat main di map bagian atas, tapi mereka lebih condong di arah bawah. Ending dari tim Aero BR, Onyx ternyata hanya menyisakan Tayo saja sendirian. Akankah Veci-nya menyelamatkan timnya dari gempuran-gempuran yang terjadi dari tim Aero BR? Sendirian saja Tayo kali ini bakal memutuskan untuk merevive atau melawan terlebih dahulu. Oke, coba selamatkan terlebih dahulu kali ini. Glow hancur-hancuran tembakan Tayo tumbang karena satu lagi serang kali ini terkait zona sulit dan harus tereliminasi di posisi ke-8. Aero MBR Visi 1 yaitu di map Kalahari. Let's go, kita terbang setinggi-tingginya dari area The Maze menuju ke area Santa Catarina. Seperti biasanya tidak ada gangguan untuk tim EVOS di area Shrines. Bahkan kali ini untuk tim EVOS itu sendiri menyebar begitu jauh dan sepertinya tidak ada war di early ya. Ya, seperti sama kayak map Kalahari di sebelumnya. Ya. Mereka didapatkan untuk mengeliminasi tim lain dari grupnya sendiri ataupun grupnya yang berbeda dengan tim mereka. Tapi balik lagi memang dari Rans juga sampai sejauh ini masih terbilang walaupun di 3 match awal stabil, walaupun nggak terlalu terpuruk banget, tapi mereka harus menelan pahit yang cukup dalam ya. Ya, tapi menurut gue seperti yang udah kita bahas di awal sebelum gamenya dimulai, beberapa kemungkinan masih bakal terjadi, bukan hanya di Karena kalau kita lihat dari different poinnya juga, ini mungkin untuk di match kali ini, bahkan sampai di match terakhir, mungkin teman-teman tim dari grup A sendiri masih bisa untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tidak menutup kemungkinan ya, masih bisa terjadi lah istilahnya. Iya, betul. Dan untuk Onyx Olympus sendiri, dengan permainan yang mereka tunjukkan sekarang untuk di Kalahari ya, dengan tidak terlalu terburu-buru, mereka begitu optimistis untuk mendapatkan 20 poin. Mengingat karena poin dengan EVOS juga ini ya cuma beda 2 poin mah dapat 2 kill juga ya kan. Betul. Dan kalau tadi kita lihat nih poin dari tim Aura ya. Kalau kita lihat dari poin tim Aura, dia mendapatkan 18 poin. Sedangkan Bonafide yang berada di atas dari klasemen untuk di grup kecilnya mereka itu cuman hanya perbedaan different 12 poin. Artinya kalau lu dapetin 1 kali buya udah jadi nutup poin dari Bonafide. Dengan catatan juga Bonafide tidak mendapatkan poin yang terlalu banyak ya. Cuma ada 2 chance lagi untuk tim Aura supaya bisa lebih nge-up lagi di game ini dan juga di game terakhir nanti di Purgatory. Tidak cuma Aura, tapi balik lagi teman-teman dari CS Alpha, bahkan dari Rans Esports juga banget penumpukan tim, dan ternyata sudah ada Rimo yang akan langsung menghujani peluru ke arah teman-teman dari Onyx Olympus juga. Ini dia Onyx juga yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya, sedikit lebih tertahan oleh pemain dari tim Rimo Arjuna. Yang mana kalau kita lihat secara positioning, Rimo Arjuna lebih unggul dari sisi zona. Ini artinya Onyx Olympus kalau misalkan mereka tidak mau mengambil resiko terlalu besar, ada opsi untuk mereka berpindah ataupun rotasi melalui sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tapi ternyata Onyx Olympus cukup gagah berani kali ini untuk masuk menuju ke arah pertahanan dari Rimo Arjuna. Granat dilemparkan tetapi masih ada blocking dari sebuah glue lalu dipasang oleh para member dari tim Rimo Arjuna kali ini. Randy juga bakal melemparkan granatnya menuju ke arah luar. Ledakan berhasil. Beberapa hold point dari tim EVOS kalau gue lihat di sana sudah mulai terkuras dan Onyx berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya dengan aman dan selamat tanpa terculik 1 member pun. Ya, dan juga gue sedikit ngelihat dari teman-teman Onyx Olympus sendiri cukup berani ya. Mereka mencoba untuk maksain ke arah dalam rumah Bayfront. Dan sebenarnya menurut gue ada satu jalan yang juga begitu terjadi begitu banyak Rimo menjadikan 1 orang saja. Onyx berhasil masuk dan ternyata Rimo-nya tereliminasi. Same juga ternyata harus tumbang EVOS di posisi ke-9. Lagi-lagi Onyx-nya yang bakal berupaya untuk mendominasi meskipun cukup sempit. Ada beberapa granat dilemparkan kali ini. Gare masih bisa melepaskan tembakan tetapi cukup sulit. Di sana ada Vector dari loncat Onyx Olympusnya tumbang sudah di posisi ke-8 dan gamenya. Dan here we go, tentu pesawat datang dari arah Mount House menuju ke arah Central. Ini kembali lagi jalur pesawatnya seperti awal dari match Purgatory di match ketiga diundur. Ya, dimana juga teman-teman dari EVOS langsung aja meluncur ke arah Mount House dan bener Mr. 05-nya selalu mengawasi di pojokan sebelah kanan yaitu teman-teman dari DG Esports. Aduh, ini teman-teman dari EVOS kembali lagi diberi ruang yang sangat-sangat nyaman untuk melakukan looting di area ataupun di menit awal. Dan tentu kita melihat juga penumpukan di Brasilia 13 dan juga masih di peringkat ke-5 atau ke-6. Tapi Rans Esports juga menyusul. Di mana ada penumpukan lagi. Aura iklan. Ini
dia naga yang akan membakar teman-teman dari set Alpine dan Aibgam menggunakan pelontarnya. Sukses mendapatkan 3 member dari set Alpine. 2 tim tersisa kita lihat dari Onyx Olympus menguasai zona sekecil ini di arah rumah perairan dan Aura Ignite juga sudah akan kelimpungan dan sulit untuk sampai atau menggapai teman-teman Onyx Olympus di arah sana. Yoi, dan ini dia pertempuran antar dua tim di mana juga masih ada Aura di atas sana yang belum memasuki daerah zona aman. Ini cukup on point juga bagi teman-teman Onyx Olympus yang di mana dia sebenarnya masih dia menghindari peperangan yang ada sehingga berhasil untuk mendapatkan masuk ke rank 2-nya. Dan ini dia dari Zixia yang sudah mendengar suara tappingan bakal langsung dipupuk blue wall aja, dan I'm God mau gak mau harus masuk ke dalam zonanya. Zona sudah mulai sakit dan ini dia dari Tayo masih mencoba untuk nge-tapping tapi karena depannya I'm God bakal mencoba untuk melepaskan dan harus terkena. Dan kali ini iya, Father di sini sudah berjuang bakal coba untuk melakukan clutch moment di mana sudah ada satu push dan Aura Ignite di peringkat kedua dan Onyx Olympus mendapatkan 3 kali booyah. Ini dia benar-benar dipatahkan lagi-lagi prediksi dari teman-teman Kids ya, yang dimana